Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mas Ian. Nah, semoga teman-teman semua pada sehat ya. Dan di video kali ini saya mau ngebahas tentang chiropractic. Nah, ini banyak banget soal komen-komen di YouTube saya tentang konten saya yang kretek-kretek itu. Saya mau ngejelasin aja ya. Saya sudah mengikuti pelatihan chiropractic itu dari 2015. Nah, itu dulu sempat rame-ramenya 2015 itu ada yang meninggal ya, karena itu salah satu oknum chiropractic yang di daerahnya di Pondok Indah kalau nggak salah ya. Itu pada bulan Agustus 2015. Itu sangat disayangkan sekali. Jadi chiropractic namanya kurang bagus alias jadi jelek ya. Di sini chiropractic sempat naik lagi, sempat booming lagi di Indonesia. Ya dikarenakan mungkin dari masyarakat Indonesianya juga sudah mulai bisa menilai bahwa chiropractic itu ternyata aman jika dilakukan dengan seorang chiropractor yang benar. Oh ya teman-teman, chiropractic di Indonesia itu juga naik lagi, itu juga karena salah satunya ya dari Mas Bims Aryo ya, itu yang nge-share tentang kretek-kretek abal-abal, itu jadi naik lagi gitu. Kalau saya sih jujur aja, memang saya juga mengidolakan beliau karena beliau itu juga suka dengan hewan seperti halnya saya. Saya juga pencinta binatang. Kebetulan juga saya kontennya itu sebelumnya juga memang binatang semua. Dan ada tadinya tuh ada juga konten-konten tentang hipnotis. Tapi akhirnya hipnotisnya kontennya saya hapus dan saya ganti full semua tentang edukasi hewan. Oke, saya udah duduk jadi santai dan kebetulan juga hari ini tadi habis megang pasien pada pagi hari, jadi sekarang udah santai teman-teman. Nah untuk nomor-nomor yang ini nih ya, ini nomornya udah nomor yang lama nih karena dulu sempat ini spanduk lama ya, spanduk lama untuk hipnotis ya gitu. Nah sebelum saya ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, jadi sebelumnya saya itu di hipnoterapi, sebenarnya basicnya di hipnoterapi, hipnotis ya. Tapi dari situ saya gabung sama teman-teman terapis ya, terapis Indonesia. Nah di situ saya gabung, terus ada salah satu teman juga sahabat yang ngajakin kebetulan ngikut pelatihan chiropractic. Jadi nambahin skill ya kalau bisa dibilang tuh kayak gitu, karena ilmu itu kan semakin kita banyak pelajari juga itu nggak ada salahnya ya, itu loh, semakin bermanfaat buat kita. Nah dari situ belajar chiropractic, udah mempelajari itu dari tahun 2015 dan itu udah sempet ada yang kecelakaan ya, maksudnya dalam artian tuh ada korbannya di Indonesia, kebetulan di negara kita sendiri Indonesia, yang saat itu udah sempat sebelumnya rame tentang chiropractic ya. Nah chiropractic itu kan di luar negeri ini ya, tentang bone setting atau chiropractic, atau bisa dibilang kalau kitanya bahasanya kretek-kretek, ada juga yang nyebutnya krok-krok ya. Itu jadi di luar negeri itu sebenarnya teknik atau chiropractic ini, metodenya ini sebenarnya memang sudah dipakai ya, dan di sana tuh benar-benar sudah bisa dibilang tuh dokter-dokternya pun sudah hampir semua tuh mengakui gitu chiropractic itu bagus. Itu makanya kalau teman-teman lihat dari youtuber luar negeri yang tentang chiropractic, pasti rata-rata semua YouTube-nya dokter depannya ya, dari dokter Tyler ya, dan macam-macam lagi, banyak deh pokoknya teman-teman bisa lihat. Ada yang orang Rusia juga ya kan, macam-macam pokoknya banyak banget. Kan banyak yang ngomong, Mas Ian wah tanpa ilmu nih, atau ikut-ikut nyoba-nyoba gini-gini. Waduh, nggak nyoba-nyoba bos, nggak berani saya nyoba-nyoba gitu, apalagi megang orang ya, megang orang lain. Dan kalau emang saya tanpa didasari ilmu ya nggak mungkin berani, apalagi megang kepala orang, leher orang ya kan.
Itu kan semua di sini banyak saraf. Nggak berani kalau tanpa ilmu dan tanpa kita pelatihan atau mengikuti setidaknya bimbingan ya. Itu. Terus kedua yang sering ditanyakan juga, gerakannya seperti dengan Mas Bims Aryo. Ya itu sih kalau menurut saya pribadi ya no problem ya. Saya juga banyak juga kok teman-teman bisa lihat ya dari channel-channel YouTube luar negeri pun gerakannya ya seperti itu juga gitu. Kan memang ada gerakan-gerakan yang kalau pakai kursi chiropracticnya itu lebih banyak gerakannya. Sedangkan kalau kita memakai matras aja ya kan gerakannya juga menyesuaikan dengan yang alat kita pakai gitu. Kalau teman-teman pakai meja chiropractornya gitu, nah itu kan lebih enak ya. Itu ada yang belakang sini bagian toraks kita diganjel dengan tangan, terus didorong tangannya gini, silang. Dan metode itu sebenarnya ya macam-macam gitu. Intinya saya sendiri gitu melakukannya ya dengan satu, bukan hanya feeling ya, bukan hanya perasaan feeling, tapi kita juga memang membaca, karena pas lagi pelatihan itu juga diajarin membaca dari kesiapan pasiennya tersebut, orang itu udah keadaannya rileks atau belum gitu. Karena kalau belum rileks ya nggak bisa sembarangan main hajar aja, pletek aja nggak boleh. Jadi memang harus dibuat rileks dulu, makanya ada namanya itu kita tuh relaksasi ya sebelum melakukan kretek-kretek. Itu bisa menggunakan dengan alat ya, contohnya ini alatnya ya, ini yang biasa aja. Oke, terus yang kedua juga bisa juga dengan teknik pijatan ya. Yang ketiga juga ada juga yang dengan tepukan ya. Tepukan itu dengan di puk belakangnya. Itu kan metode-metode aja sebenarnya untuk ngerilekin bagian-bagian otot yang tegang itu. Jadi nggak boleh asal main bunyi-bunyiin aja. Makanya kalau teman-teman yang suka ngebunyiin leher, di krek gitu ya, kadang-kadang kerasa lehernya kayak ketarik, ininya langsung sakit tleng gitu kan. Itu sebenarnya ototnya yang belum siap. Jadi ada yang bagian-bagian yang belum siap, akhirnya yang ketarik itu bagian mungkin dari sini uratnya, akhirnya mengenai saraf dan mengakibatkan jadi sakit tuh. Jadi nggak boleh asal sembarangan, itu aja. Nah yang ketiga saya jawab lagi, bahaya itu gini ya. Sekarang dilihat dari jumlah saya memegang orang aja ya, alhamdulillah belum pernah ada namanya insiden ya. Karena kan saya juga memakai dibilang feeling ya, pasti tentu harus feeling, juga harus kuat, karena nggak boleh sembarangan memegang orang gitu. Dan kita juga melihat orang itu penyakitnya apa gitu. Sebelum diketek-ketek kita tanya dulu. Makanya di pendaftaran saya, kalau yang udah daftar dan sudah pernah dipegang sama saya, pasti pertanyaan saya mendetail di bagian-bagian. Kalau misalnya dia keluhannya seumpama pernah kecelakaan, nah itu pasti saya tanya, pertanyaannya saya mendetail. Satu, pernah dioperasi-kah? Kedua, patah tulang kah, ya kan? Ketiga, udah pasang gip atau belum? Nah itu semua saya tanya-tanyain. Terus keempat, misalnya ada bukti ronsen atau MRI gitu. Jadi nggak sembarangan gitu aja. Oke, mungkin itu aja sih. Nah untuk yang teman-teman semua yang udah daftar, mohon bersabar aja ya, karena lagi bulan puasa ini saya megang pasiennya hanya 2 orang sehari. Jadi nggak bisa full gitu loh, seperti hari biasa pada umumnya ya. Terus pendaftaran, info aja nih, pendaftaran udah sampai lebaran, udah full. Jadi mohon bersabar yang baru daftar, dan yang udah inbox di IG, mohon maaf kalau belum bisa dibalesin satu persatu karena banyaknya inbox juga ya. Jadi mohon maaf aja. Itu aja mungkin dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf mungkin jika ada salah-salah kata.
Dan buat netizen semua, tetap salam hormat deh dari saya ya. Semoga teman-teman semua sehat gitu. Oh ya nih, sedikit cuplikan aja, ini bukti saya sudah mengikuti pelatihan. Ini ada sertifikatnya, tapi saya nggak fullin semua. Maksudnya itu divideokan, hanya bagian-bagian sedikit aja ya. Karena itu juga termasuknya privacy, kecuali teman-teman memang sudah datang kemari dan bisa melihat langsung, itu aja. Nih dia tuh. 31 Januari 2015. Teman, terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.